Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran PCOK. Kali ini yang kesekian kalinya saya akan memberikan penjelasan tentang perbedaan gejala COVID-19 dengan varian Delta. Untuk itu, ikuti terus. Perbedaan gejala umum COVID-19 dengan varian Delta. Tren harian kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat sejak awal Juni 2021 ini. Lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 ini ditengarai akibat masih tingginya mobilitas warga dan munculnya virus corona varian Delta. Virus corona varian Delta memiliki kode B1.617.2 dan pertama kali terdeteksi di India pada Oktober 2020. Menurut ahli, varian Delta disebut memiliki kemampuan lebih menular dan memicu pasien yang terinfeksi mengalami gejala yang parah. Untuk itu, pentingnya mengetahui apa saja perbedaan antara gejala umum COVID-19 dengan gejala pasien yang terinfeksi varian Delta. Yang pertama, batuk kering. Batuk merupakan gejala umum dari infeksi virus corona. Namun, batuk yang muncul bukan batuk biasa. Seseorang yang terinfeksi COVID-19 akan merasakan batuk yang sangat mengganggu, yang terasa seolah berasal dari sesuatu yang jauh di dalam dada. Yang kedua, napas menjadi lebih pendek. Sesak napas umumnya muncul sebagai tanda penyakit mencapai tahap serius. Bahkan, gejala ini bisa muncul tanpa diiringi dengan batuk. Para ahli mengatakan, jika seseorang merasakan kondisi dadanya seperti diikat atau merasa kesulitan untuk bernapas, maka segera hubungi penyedia layanan kesehatan atau puskesmas atau dokter. Selanjutnya yang ketiga, demam. Demam juga merupakan salah satu gejala umum seseorang terinfeksi COVID-19. Biasanya, seseorang yang terinfeksi COVID-19 dan disertai demam menunjukkan suhu di atas 37,7 derajat Celcius. Salah satu gejala demam yang paling umum adalah suhu tubuh Anda naik di sore hari dan menjelang petang. Hal ini adalah cara umum virus menghasilkan demam. Yang keempat, selanjutnya adalah menggigil. Orang dengan COVID-19 merasakan tubuhnya menggigil, terasa sakit, dan demam tinggi pada saat malam hari. Namun, tidak semua orang dengan COVID-19 mengalami reaksi parah. Biasanya orang yang COVID-19 mengalami kedinginan seperti kondisi flu ringan, serta sendi dan otot pegal-pegal, yang terkadang sulit membedakan apakah itu flu atau COVID-19. Yang kelima adalah kelelahan. Tanda awal seorang terinfeksi virus corona, yakni mengalami kelelahan hingga tahap yang ekstrim. Rasa lelah ini bahkan dapat berlanjut sampai setelah virus hilang. Laporan sejumlah penelitian menyebutkan orang-orang yang telah pulih dari COVID-19 mengaku masih merasa kelelahan dan kekurangan energi setelah masa pemulihan beberapa minggu. Yang selanjutnya adalah yang keenam, kehilangan bau dan rasa. Kemudian, gejala khas seseorang yang terkena COVID-19, yakni hilangnya kemampuan mencium bau dan mengecap rasa. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut anosmia. Kondisi ini biasanya mengakibatkan pasien kurang bernafsu makan. Gejala infeksi COVID-19 varian Delta disebut mirip dengan gejala virus asalnya.
Tetapi varian Delta membuat gejala-gejala tersebut menjadi lebih parah dan lebih sulit ditangani oleh tim medis. Profesor Kedokteran Darurat dan Kesehatan Internasional di Johns Hopkins University, Dr. Bhakti Hansoti menyampaikan, ada beberapa gejala infeksi virus corona varian Delta, yakni sakit perut, hilangnya selera makan, muntah, mual, nyeri sendi, dan gangguan pendengaran. Di sisi lain, Profesor Epidemiologi Genetika di King's College London, Tim Spector mengatakan, gejala yang timbul akibat infeksi varian Delta terasa seperti flu yang parah. Ia menambahkan, adanya beberapa gejala yang paling banyak dilaporkan oleh penderita COVID-19 varian Delta. Gejala yang dimaksud adalah sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, dan demam. Menurutnya, gejala COVID-19 yang sebelumnya dianggap sering terjadi seperti batuk dan kehilangan penciuman justru lebih jarang terjadi pada orang terinfeksi varian Delta. Sedangkan pada pasien yang lebih muda, gejala COVID-19 yang lebih dominan adalah pilek atau badan terasa tidak enak atau juga kelelahan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Referensi ini saya ambil dari kompas.com. Yang kemudian saya sampaikan di pembelajaran PJOK di Yaya Hidayat YouTube channel. Terima kasih Anda sudah mengikuti mata pelajaran kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga menjadi lebih menambah referensi tentang pengetahuan virus corona. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.